Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti. Assalamualaikum Pak Rum. Waalaikumsalam, Bu. Udah lama tidak ngobrol ya Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ngomong-ngomong, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan ya? Iya, Bu. Saya memang ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, tidak apa-apa. Silahkan ungkapkan saja Pak. Semoga saja saya dapat membantu. Memangnya Bapak ingin berdiskusi tentang apa sih? Terima kasih, Bu. Saya sedang merasa buntu. Saya selalu berusaha membuat siswa saya aktif dan kreatif, tetapi walau sudah berusaha ternyata tetap saja tidak membuahkan hasil, Bu. Oh, itu permasalahannya. Ini kan obrolan singkat ya Pak. Apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita ini? Saya berharap agar mendapatkan solusi dari masalah ini karena saya merasa pembelajaran ini kurang berhasil. Kalau begitu, sekarang saya paham. Semoga saya bisa membantu ya Pak, memberikan solusi yang terbaik. Sekarang, coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak kecewa dengan itu. Begini, Bu, ketika saya melakukan pembelajaran, kesannya siswa itu hanya diam dan memperhatikan saja, kurang ceria, kurang aktif, dan terkesannya pasif. Saya berharap mereka lebih aktif dan kreatif, Bu. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, pembelajaran yang Bapak lakukan, pembelajaran seperti apa? Saya menerapkan pembelajaran dengan metode diskusi, Bu. Saya mengarahkan siswa untuk aktif dalam diskusi, bertanya jawab, pertanyaan dan presentasi hasil diskusi, Bu. Menurut saya, pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu. Pembelajaran, keadaan muridnya bagaimana, Pak? Ya, seperti itu, Bu. Keaktifan dan kreativitas murid dan kreatif murid itu tidak seperti yang saya harapkan, Bu. Kalau untuk pemahaman materinya bagaimana, Pak? Ya, karena kurang aktif tersebut, untuk pemahaman materi juga sebagian besar di bawah harapan. Oh, kalau begitu, harus melakukan perbaikan dalam proses pembelajarannya. Betul sekali, Bu. Saya berniat seperti itu. Jadi dalam obrolan ini saya berharap memperoleh secercah solusi dalam mengatasi masalah ini. Metode pembelajaran itu banyak sekali ya, Pak. Kira-kira dalam memperbaiki pembelajarannya, Bapak akan melakukan perbaikan seperti apa? Saya akan mengulangi materi tersebut dengan metode yang sama, tapi dengan menyematkan ice breaking dalam dan permainan. Wah, ide bagus, Pak. Saya sependapat karena itu akan mendorong siswa aktif dalam pembelajaran. Tapi kalau bisa kita analisis dulu ya Pak muridnya. Kan pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Hasil analisis itu kita pisahkan murid yang memiliki kemampuan sama atau mirip dalam satu kelompok. Kemudian dari beberapa kelompok itu
kita beri konten yang berbeda, menyesuaikan dengan minat atau Nah, kayaknya itu sangat bagus, Bu. Saya sangat tertarik. kan kalau siswa SD itu lekat dengan permainan, karena siswa SD itu masih pada umur yang senang bermain ya Pak. Ya intinya belajar sambil bermain. Rencana Bapak dengan melakukan ice breaking dan permainan itu sudah sangat baik kok. Tapi dengan memperhatikan kebutuhan murid dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu istilahnya loh Pak, pembelajaran berdiferensiasi, ya akan semakin sempurna sepertinya Pak. Iya, Bu, saya sangat setuju sekali. Sekarang sudah terbayang di benak saya. Wah, Bapak sepertinya bahagia sekali ya. Kalau untuk membuat siswa kreatif itu banyak yang bisa kita lakukan loh Pak. Misalnya menciptakan situasi yang menantang, bisa dengan mengajukan pertanyaan yang mudah, membuat tugas-tugas yang tidak terstruktur, maksudnya itu refleks gitu. Sering memberi apresiasi, ya apresiasinya kan bisa berupa penguatan verbal atau non verbal atau berupa hadiah kecil-kecilan, misal apa, permen, itu kan bisa ya Pak. Itu kan buat anak senang juga. Alhamdulillah, semakin bagus saja masukan pemikiran saya semakin terbuka, tidak buntu lagi. Syukurlah Bapak bisa melakukan hal itu. Tinggal Bapak menyesuaikan dengan kemampuan Bapak saja. Segala sesuatu perubahan itu tidak dimulai dan hal sulit, tetapi kita mulai dari hal sederhana, tetapi memberikan makna yang baik. Iya, Bu, terima kasih. Berarti dalam melakukan perbaikan pembelajaran, saya itu bisa dengan satu, melakukan metode permainan, melakukan ice breaking, menganalisis kebutuhan siswa, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan situasi yang menantang, membuat tugas-tugas yang tidak terstruktur, dan sering memberi apresiasi. Ya betul Pak, tapi kan tidak harus dilakukan secara bersama-sama ya Pak. Bapak bisa memilih mana yang akan didahulukan, intinya yang diprioritaskan utama itu yang mana dulu. Kira-kira dari rencana-rencana tersebut, mana yang akan Bapak dahulukan? Ya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif tadi. Saya akan melakukan analisis kebutuhan siswa. Dengan hasil itu, saya bisa menerapkan konten yang berbeda untuk kebutuhan. Setelah saya berhasil menerapkan metode ini, saya akan mencoba metode diskusi kembali, Pak. Luar biasa sekali Pak. Saya selalu sama Bapak dengan semangatnya ya. Terima kasih Bu. Nah, sekedar aja ya Pak yang saya pahami, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran ya Pak, walau hanya satu kali Bapak terapkan, mungkin Bapak bisa mengetahui, oh murid ini seperti ini, oh yang ini seperti itu. Kalau murid sudah mulai aktif dalam metode permainan, sepertinya kalau Bapak mencoba dengan metode diskusi, rasanya akan berhasil. Mereka sudah termotivasi keaktifan dan kreativitasnya. Walau masih kurang maksimal, tetapi hasilnya akan lebih baik dari metode diskusi sebelumnya ya Pak. Iya Bu, saya juga akan meminta perbaikan dengan ini. Ya itu sangat bermanfaat bagi murid. Nanti kalau ditanya melakukan presentasi hasil kerja kelompok sudah tidak malu-malu lagi. Akan tumbuh keberanian dengan sendirinya. Iya Bu, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Pak, semoga bermanfaat. Setelah sekian menit kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa yang Banyak sekali Bu, saya sekarang sudah mengetahui bagaimana dalam mendukung keaktifan dan kreativitas siswa ketika pembelajaran, terutama pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Itu sangat tertantang sekali jika ingin segera melakukannya. Hebat sekali Pak. Saya doakan semoga Bapak sukses melakukannya. Kalau masih menemukan kendala
bersedia ngobrol lagi loh Pak, mencari solusi yang lebih baik lagi. Sukses selalu ya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya gini lah adanya Bu. Saya kaget dengan kedatangan Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Tidak apa-apa Pak, tenang saja. Begini Pak, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika melaksanakan supervisi oleh pengawas. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas. Pengawas sekolah ya Pak, tadi kan melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas itu loh Pak, dan memberikan laporan tersebut kepada kepala sekolah. Oh begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks Bu? Nah itu, sebenarnya saya tuh sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Makanya saya tidak menggunakan buku teks. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu Bu, apa saat mengajar Ibu menggunakan sumber lain? Saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran, YouTube, artikel ilmiah dari internet karena ada jaringan gitu ke kelas nih Pak. Jadi saya menggunakan inovasi zaman sekarang. Oh iya Bu, menurut Ibu apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wah, bagus sekali rencana ini. Mudah-mudahan berhasil, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar
dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Wah, hebat sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Mudah-mudahan begitu juga. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk saya. Sekarang saya merasa plong. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih.